Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ketemu lagi di video kali ini, video pertemuan ke-6, praktikum metode numerik. Dan untuk video kali ini, kita akan bahas soal persamaan nonlinear, part yang pertama. Nah, jadi ini untuk soal post-testnya, nanti bisa dijawab di Gform yang sudah disediakan ya, yang ada di bagian quiz assignment, bagian post-test. Nah, jadi bisa dilihat juga di sini. Nanti kita akan membahas 3 metode. Yang pertama metode grafik, yang kedua metode biseksi, yang ketiga metode regulasi falsi. Nah, buat yang pertama yaitu metode grafik, merupakan metode penentuan akar yang didapat dari bentuk grafik fungsi fx yang dibentuk. Jadi nanti kalian dikasih suatu fungsi nih, fx. Nah, itu nanti kita bikin grafiknya di MATLAB. Nah, habis itu nanti bisa kelihatan kira-kira letak akarnya itu di mana. Nah, tapi ya itu karena kita bisa tahu letak akarnya di mana, kita tuh nggak tahu sebenarnya nilai akarnya itu tepatnya itu berapa gitu. Jadi ini cuman kayak apa ya ngira-ngira sih metode ini tuh. Biar kalian tahu letak akarnya itu di mana. Terus yang kedua ada metode biseksi. Merupakan metode pencarian akar yang dicari pada interval antara XA dan XB, di mana akan dihitung nilai tengah yang merupakan akar dari fx. Nah, jadi nanti kalian akan dapat suatu fungsi fx, nah, misal seperti ini nih. Nah, setelah itu nanti akan ada suatu interval, yaitu nilai titik A dan B. Nah, nanti titik A sama B-nya ini dimasukin fungsi fx. Jadi nanti fa sama fb kan, ketemu di sininya fa, sini fb. Nah, setelah itu nanti akan ketemu untuk nilai tengahnya, nilai barunya. Nah, dicari dengan rumus seperti ini. XA ditambah XB bagi 2. Ketemu XC. Atau kalau di sini tuh M ya, kalau di gambar ilustrasinya ini. Nah, nanti nilainya akan diupdate. Jika misal FA dikalikan FM lebih besar dari 0, maka nilai A-nya dirubah jadi nilai M. Berarti nanti dia geser ke sini untuk nilai A-nya. Nah, lalu kalau FA dikali FM lebih kecil dari 0, maka nanti yang diupdate B-nya. B-nya jadi nilai M. Nanti geser ke sini. Nah, dan itu akan dilakukan terus-menerus sampai kira-kira nilai selisihnya itu kecil banget. Jadi sampai nanti kira-kira itu ketemu letak akarnya itu tepatnya di mana. Mungkin nanti biar lebih paham soal ilustrasi ini, kita coba langsung di MATLAB-nya. Untuk yang selanjutnya ada metode regulasi falsi, merupakan perbaikan dari metode biseksi. Pencarian nilai akar tidak berada di tengah di antara interval-interval, tetapi didapat dari nilai akar yang terdekat. Jadi buat rumusnya untuk nilai barunya itu sama dengan XA dikurangi fxa dikali xb min xa per fxb min fxa. Atau bisa juga jadinya fxa dikali xb dikurangi fxb dikali xa per fxb min fxa. Ini maksudnya fungsi xa, jadi fungsi f terhadap xa terus dikali nilai xb dikurangi fungsi xb dikali xa. Jadi difungsiin dulu terus baru dikali nilai satunya. Buat ilustrasinya kurang lebih kayak gini. Buat teorinya mungkin nanti lebih dijelasin lebih detail di teori. Jadi buat kali ini kita bahas ke MATLAB-nya aja. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke MATLAB-nya. Bisa kalian buka MATLAB kalian masing-masing ya. Nah, buat yang pertama, misalkan ada fungsi y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 6x dikurangi 3. Tentukan nilai x agar nilai yang diperoleh adalah y sama dengan 0. Nah, di sini kita coba pakai metode yang grafik ya. Nah, karena kita pakai metode grafik, jadi pertama-tama kita inisialisasi dulu buat batas-batasnya nilai iterasinya. Jadi misalnya aja x
kita mulai dari 0,3 terus loncatnya sebesar 0,01. Nah, ini kalau kalian makin gede angkanya nanti grafiknya makin apa ya? Makin nggak kelihatan halus gitu. Jadi kayak apa sih, kayak garis-garis lurus gitu. Nah, jadi kalau angkanya makin kecil nanti dia grafiknya makin bagus karena dia bakal dihitung nilainya bakal dihitung tiap loncat segini. Terus misal sampai 2,5. Terus untuk fungsinya kita masukin yang tadi ya. X pangkat 3 dikurangi 4 X kuadrat ditambah 6 X dikurangi 3. Nah, terus kita bikin buat batas garisnya. Misalin X kapital dari min 1 loncat 0,5 sampai 2,5. Terus untuk Y nya sama dengan 0, kita kaliin nilai X nya. Jadi biar nanti nilainya tetap 0 gitu. Terus untuk yang garis satunya, misalin aja X1Y1. X1-nya berarti ini kan berdasarkan sumbu X-nya ya. Karena ini kan yang loncat-loncat nilai X-nya. Y-nya kan tetap di 0. Nah, terus buat yang garis batas satunya berarti nilai X1 itu berdasarkan nilai Y-nya. Nah, Y1 terus Y1-nya sama dengan misal dari min 6 loncat 1 sampai 6. Ini 1. Nah, kalau udah kayak yang pernah dijelasin kemarin ya. Ini pertemuan kedua kayaknya udah 2 atau 3, aku lupa. Itu buat bikin grafik kita pakai plot. Terus yang pertama kita bikin garis batasnya dulu, yang berarti X sama Y, terus dikasih warna. Misal red itu buat merah, terus B buat blue, atau G buat green. Kalian cari dokumentasinya ya. Misal di sini kita pakai warna merah aja. Terus garis yang kedua yaitu yang si X1Y1 tadi, yang buat garis batas dari Y-nya. Karena ini kan yang gerak nilai Y-nya. Nilai X-nya kan tetap 0. Ini juga tak kasih warna merah. Terus buat grafik yang ketiga, berarti grafik fungsinya. Berarti kita ambil nilai X-nya, yang ini tadi, yang loncat-loncat kecil-kecil tadi. Nah, itu kita masukin ke rumus ini. Berarti terhadap F. Nah, terus biar beda kita kasih warna biru gitu misal. Oke. Kalau udah bisa kita run aja. Undefined function or variable. Oh, sorry. Ini harusnya di atas ini. Run aja. Nah, jadinya kayak gini. Ini bentuk grafiknya. Jadi ini garis batas yang kita bikin tadi, yang si XY tadi. Nah, terus yang biru ini si grafik fungsinya. Dengan batasan yang udah kita masukin di awal. Yaitu dari X sama dengan dari X min 0,3, berarti di sini sampai 2,5. Oh ya, kalau mau lebih jelas kita bisa nambahin teks sih. Jadi pakai aja teks ini. Terus kalian masukin, misal kita masukin fungsinya X pangkat 3 min 4X pangkat 2 ditambah 6X min 3. Nah, misal gini. Terus sama satu lagi titik.
akar sekitaran. Nah, nanti bisa kalian klik ya buat memperjelas. Misal ini grafiknya kan, ini grafik buat si, nah ini rumusnya, si Y sama dengan X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 6X min 3. Terus nah, buat tahu akarnya berarti kan ada di sini sama di sini. Udah. Nah, jadi kayak yang tak jelasin di awal tadi, metode grafik ini bikin kalian tahu nilai akarnya itu di mana, tapi nggak tahu dengan tepat tuh sebenarnya nilainya akarnya itu berapa. Tapi ya lumayan sih kalau mau buat visualisasi biar tahu gitu aja. Nah, terus kalau tadi kan kita nentuin nilai akarnya kan berdasarkan garis batasnya ya. Batas nilai si XY 0 tadi loh, yang garis merah. Nah, itu kan buat kita tahu batasan X0 Y0-nya di mana. Nah, kita juga bisa bikin biar dia itu dari suatu grafik disilangin sama grafik lain gitu. Jadi kita nyari akarnya itu berdasarkan fungsi yang lain. Kita coba aja ya. Misal ini X-nya kita rubah semua aja. Misal X-nya kita jadiin dari min setengah, loncatnya 0,01 sampai nilainya 1,5. Nah, terus kita masukin dua fungsinya. Jadi ini tuh fungsi yang tadi yang sebelumnya, yang si ini X pangkat 3 kurangi 4X kuadrat tambah 6X min 3. Nah, ini kita pecah. Jadi buat yang Y satunya kita masukin aja X pangkat 3 kurangi 4X kuadrat. Terus buat Y nya min 6 kali X plus 3. Oh ya, ini namanya metode grafik berganda ya. Jadi nanti grafiknya yang terbentuk akan ada dua, jadi dari dua fungsi ini. Kalau yang tadi namanya grafik tunggal. Terus kita masukin juga batasannya, nilai X-nya. Ini nilai X-nya sebenarnya ngasal aja gak apa-apa sih. Yang penting masih wajar. Soalnya ini cuman biar kalian tahu titik nolnya di mana gitu. Biar tahu batasnya. Karena nantinya ya buat sumbu satunya. Misalnya ini kan X-nya ada nilainya nih, loncat-loncat. Nah, sumbu satunya ya 0 dikali sama nilai itu tadi. Nilai si sumbu X-nya yang loncat-loncatnya bakal 0 juga. Biar ngiringin gitu. Ini ya 1 2 0 kali 1. Terus kalau udah sama kayak tadi sih. Jadi kita bikin buat grafik garisnya, terus habis itu garis batas yang satunya lagi. Nah, terus kita masukin fungsinya. Berarti ini X terhadap Y1 tambah satu lagi X terhadap Y2. Ini kita kasih warna hijau biar beda. Di sini misal kita ganti jadi Fx1 gitu misal, sama dengan si X pangkat 3 pangkat 3 kurangi 4X kuadrat. Terus yang bawah kita bikin lagi Fx2 nilainya 6X 3. Ya udah gini. Terus kita langsung run aja. Wah, tidak keluar. Oh iya, ternyata salah di penamaan variabelnya. Ini harusnya Y1X1. Sama yang ini harusnya gini. Nah,
Ini kita bisa lihat hasilnya. Jadi buat grafik yang melengkung ini warnanya biru ya. Nah, berarti ini yang F1 yang fungsi pertama. Itu nilainya yang ini. Nah, yang si fx1 x pangkat 3 min 4 x kuadrat. Terus garis hijau ini yang fungsi kedua, itu 6 min 6x plus 3. Karena ini juga bentuk grafiknya linear ya, lurus gitu. Berarti kan nggak pakai pangkat-pangkatan. Nah, terus kita bisa tahu kalau akarnya itu nilainya di sini. Nah, jadi udah sih segitu aja buat metode grafik. Kalian bisa coba-coba sendiri ya, pakai rumus fungsi yang lain atau ya coba praktek sendiri, coba main-main. Nah, ini tadi udah kan ya. Itu juga bisa dilihat di slide-nya, itu juga udah ada. Ini dan ini. Ya, lanjut aja. Buat berikutnya, kita bikin persamaan yang lain ya. Nah, misalkan persamaannya itu Y sama dengan log X ditambah 0,1 ditambah 0,5. Nah, setelah ini kita coba pakai metode yang biseksi dan regula falsi. Kita langsung hapus semua aja. Kita bikin lagi dari awal. Nah, misalkan di sini kita ada fungsi tadi buat nentuin nilai tengahnya kan namanya M ya. Kalau di materi tadi. Kita misalin aja ini M sama dengan function biseksi dengan masukkan F A B N. Terus buat format nilainya misal long biar bisa nampung nilainya panjang gede. Terus misal ada variabel FA merupakan hasil dari fungsi F terhadap A terus FB fungsi F terhadap B. Nah, terus misal FA dikali FB itu lebih besar dari 0, maka nanti akan keluar pesan error misal apa ya, tanda sama. Nah, jadi ini tuh maksudnya kalau FA dikali FB sama dengan lebih gede dari 0, berarti kan dia nilainya positif ya. Nah, berarti kan nilai untuk FA nya itu ini berarti dua-duanya itu bisa positif-positif atau negatif-negatif. Nah, itu untuk yang inisiasinya itu kalau bisa itu jangan, biar biar segera aja sih ke progres nilai M nya, nilai barunya. Terus setelah itu printf iterasi, terus nilai A nya, nilai B nya, nilai M, nilai FA, FB, dan nilai selisihnya. Nah, ini kalau kalian bingung bacanya, ini sebenarnya kayak sintaks DC ya. Jadi pakainya tab biar nggak usah ribet masukin spasi kayak aku tadi. Terus buat iterasinya misal untuk I dari 1 sampai N nilai ininya ya, nilai batasan iterasinya. Misal nilai M nya, nilai barunya berarti kayak yang ada di modul tadi, A ditambah B dibagi 2.
Terus nilai Y merupakan fungsi F terhadap nilai M, nilai yang baru. Habis itu kita print aja. Nah, kita print sesuai format ininya. Berarti iterasinya dulu. Oh ya, kayak apa namanya? Kayak sintaks DC. Jadi makanya persen terus format datanya. Float. Nilai I, A, sama B. Jadi ini tuh maksudnya dia nyimpen 3 digit, minta bagian 3 digit dengan 0 angka di belakang koma. Nah ini dia minta space sebesar 10 digit, terus ada 6 angka di belakang koma. Gitulah pokoknya. Kalau mau lebih jelas mungkin kalian bisa baca dokumentasinya. Itu kurang lebih kayak gitu lah, gampangannya. Terus kalau ini format buat nilai yang eksak gitu, ini kan nanti kan nilai si ABSY-nya ini kan bakal kecil banget. Nah itu nanti dia dibikinnya kayak kalau kalian tahu Excel yang dia nggak cukup buat nampung 0,0-nya, nah kan biasanya ada berapa sih 1 plus bla bla pangkat bla bla. Nah nanti dia formatnya bakal kayak gitu. Nah terus kita kasih batasan, misalnya nilai ABSY nya absolut lebih kecil sama dengan 0,000001. Ini berapa sih? 2,456. Ini udah kecil banget ya, udah hampir gak kelihatan. Kita break aja. Terus N. Terus kayak yang ada di ilustrasinya tadi, misalin FA kita kali sama Y, yang mana Y-nya kan fungsi terhadap nilai yang baru ini. Nih. Nah, dia kurang dari 0. Itu nilainya, nilai B-nya diupdate jadi nilai M-nya. Terus nilai A yang jadi M. And if and for. Kurang lebih sintaksnya kayak gini. Nah kalau udah kita coba run aja. Jadi ngerannya sama kayak yang kemarin ya. Kita ngerannya pakai inline not enough input argument. Kita deklarasiin dulu F-nya. Rumusnya tadi log X ditambah 0,1 ditambah 0,5. Kita cek aja F-nya. Nah bener. Terus ya udah kita run si biseksi F-nya F, terus nilai A-nya, ini batasan awalnya misal 0 terus sampai 1. Ini kan log ya, bakal ya cukup lah. Terus maksimal iterasinya 20. Nah bakal keluar hasilnya kayak gini. Jadi ini dia ngeiterasi di apa namanya, di tiap nilainya. Ini waktu awal-awal iterasi pertama A-nya 0, B-nya 1, terus M-nya setengah,
Terus ini dimasukin di fungsinya tadi, nilai FA-nya ketemu, FB-nya ketemu, nilai ABSC-nya ketemu. Terus karena di sini nilai si Y-nya lebih gede dari 0, nilai A-nya dijadiin nilai M. Ini nilai A-nya berubah nilai M-nya. Dan seterusnya. Sampai akhirnya pas di sini dia nilainya udah kecil banget dan diketemuin kalau nilainya 0,50653. Seperti ini. Kalau kalian mau ngamatin lagi bisa dilihat di modulnya ya. Nanti aku cantumin juga. Nah, kalau udah kita lanjut aja ke metode yang kedua. Yang ketiga ding berarti. Yaitu yang regula falsi. Jadi sebenarnya kurang lebih sama kayak biseksi ya, kayak yang dijelasin di awal tadi. Ini penyempurnaannya. Jadi sebenarnya kita gantinya nggak terlalu banyak sih. FABN formatnya long, FAFB, FA kali FB berarti tandanya sama. Nah, bedanya di sini. Kalau yang biseksi kan dia nilai yang baru kan A plus B bagi 2. Nah, kalau yang ini berarti dia diambilnya dari nilai FB dikali A dikurangin FA dikali B, B. Nah, yang bagian atasnya tadi kan ya, diper FB min FA. Ini dikurangi ding, ini amin ini. Nah, terus ininya FM sini udah sama sih sebenarnya. Oh ya, karena tadi sebenarnya ini kan tadi defaultnya dikasih FABN ya, ini bisa kalian tambah satu lagi kok. Misal apa ya, batas AC gitu, terus ininya C gini bisa. Nanti kalian masukin aja nilai C nya di fungsinya. Dan sih kita coba langsung run aja. Ini pasti error. Kita masukin kayak tadi. F inline fungsinya ini. Nggak usah pakai koma ya, biar kelihatan nilainya. Nah, udah. Terus kita masukin ini tadi. Regula falsi 0, 1, max iterasinya 20, terus nilai batasnya berapa ya, misal sama kayak tadi 0,000001. Undefined function apa tuh ini? Regulasi falsi, sorry. Kurang satu ding. FAB terus N-nya terus nilai constraint batasan nilai ABS. Nah, dapat kayak gini. Jadi habis A0 B1, kalau yang tadi kan M-nya sama dengan A plus B bagi 2. Nah, ini enggak, ini di apa tadi rumusnya, yang A dikurangi FB kali A dikurangi FA kali A per FB min FA tadi lah gitu. Nah, ini. Nah, jadi hasilnya ini M50653 sekian. Setting. Sorry, ini harusnya gini doang. Kalau yang pakai amin nanti rumusnya yang lama, yang satu yang beda lagi.
Tapi harusnya hasilnya nggak tahu deh, kita coba run aja. Hasilnya kurang lebih sama sih sebenarnya. Hasilnya 0,50653 sekian. Ya udah sih, segitu aja. Sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Post-testnya jangan lupa dikerjain sama tugasnya juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.